Hola bestinya kata Ani. Mesti bukan Nikita Mirzani kalau nggak jadi sorotan, termasuk Mail sang asisten. Apalagi keduanya kini sama-sama tersangkut masalah hukum, hingga membuat Niki dan Mail kini terpaksa berada di balik jeruji besi. Meski belum sidang, nggak cuma Niki, Mail pun kerap mendapat perhatian dan kunjungan dari orang yang pernah dekat dengannya. Salah satunya yaitu Jennifer Ipel Besti, yang beberapa waktu lalu menyempatkan diri menjenguk Mail. Lalu bagaimana sosok Mail di mata istri Ajun Prawira itu? Dan gimana Mami Ipel melihat kasus hukum yang kini juga tengah dihadapi oleh Mail dan Nikita? Mam, aku perlu misalnya lagi pengen makan apa, aku kirimin Semail gitu, apalah yang kebutuhan di dalam lah. Karena gini, di dalam itu kan kalau orang bilang nggak perlu duit, bohong ya, mohon maaf, bohong ya. Kan mereka juga perlu ada istilahnya, ada korpe, apa makanan, apa ada apa sih kalau di situ ada jajanan-jajanan. Ini mereka juga perlu jajanan lah, ada uang rokok, ya kan perlu. Jadi kalau memang aku lebihnya ke Mail ya. Aku lebihnya ke Mail. Jadi kalau Mail, jadi Niki sih pasti tahu kalau memang aku datang. Jadi Niki, bagian Niki palingan makanan buat petugas-petugas. Tapi terakhir ngejenguk kapan, Non? Lebih 2 minggu yang lalu. Kondisinya gimana? Dua-duanya nih, Mama. Aku nggak sempat ketemu Niki. Aku ke Mail dulu. Karena kan Mail yang di apa? Yang depan. Di bagian depan, di bagian belakang khusus, Krimum. Kalau Niki kan di narko. Iya. Ya aku nggak ke situ. Aku agak trauma sama kau di situ. Tapi Mami berarti Niki tahu, lebih gitu. duluan kenal Mail ya, Mami? Iya, kan Mail kan sempat tinggal di rumah. Jadi yang Mail tuh tinggal di rumah ada kali 4 tahunan gitu. Tapi Mami melihat ini, saya tidak mau bahas kayak lebih general aja. Melihatnya kasus ini makin nggak selesai gitu. Iya, ini adu kuat aja ya. Gitu kalau buat aku P21 lagi. Iya, ini memang agak-agak seru ya, tapi bukan porsinya gue untuk ngomongin ini. Kita sebagai temen cuman yang emang iya gitu kan, emang iya. Tapi aku rasa pasti akan terungkap, alhamdulillah. Pasti akan ada speak. Dan Mami percaya kalau Niki dan Mail itu memang berada di jalan yang benar gitu kan. Gini loh, Mom ya, gue ngomong kalau ngomong yang benar. Lo maksudnya jalan yang gini loh, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, gitu kan. Dimanapun itu ada yang mancing, ada yang kepancing, ya kan? Ya sudah, buat aku kalau ada misalnya pemerasan itu ya, kalau gue diperas kan pasti gue melaporin ke polisi. Iya. Ya, kok gue diperas sih gini, dan gue nggak mau ngeluarin duit dong. Iya. Ya udah, gitu aja, sampai situ aja kalau gue ngomong gitu aja deh, yang simple aja ya. Berarti ketemu Niki nggak berbarengan sama ngejenguk Mail? Enggak. Tuh Besti, anyways yang juga ramai banget dari Mail juga saat ia menangis memeluk Nikita Mirzani saat harus berpisah karena Mail akan berada di rutan Cipinang sampai nanti sidang, sedangkan Nikita ada di rutan Pondok Bambu. Nah, tangisan Mail yang kemudian diusap oleh Niki di bagian pundaknya banyak menuai haru melihat persahabatan mereka Besti.
Melihat kedekatan Mail dan Nikita yang sudah bersahabat lebih dari 15 tahun, namun kini keduanya tersangkut masalah hukum. Juga terlihat oleh psikolog Tika Bisono, Besti. Dalam wawancaranya bersama para awak media, Tika melihat gestur keduanya saat ingin berpelukan memang menunjukkan kedekatan persahabatan di antara mereka. Iya, kalau tadi dilihat seperti itu ya, saya ngelihatnya ya mereka udah kayak gini nih, udah sekatannya udah lama gitu ya. Bisa jadi saling kenalnya udah dalam gitu ya. Tapi satu keputusan yang fatal yang dibuat membuat mereka nasibnya jadi seperti ini gitu. Tapi ya karena mereka udah deket lama, jadi ya peluk-pelukan itu ya menunjukkan bahwa mungkin ya, saya berasumsi aja mereka saling menyesali juga gitu loh, menyesali ini terjadi gitu. Tapi nggak bisa apa-apa karena yang sana buat rekaman gitu, tidak ada bukti otentik. Besti, kasus hukum tentang dugaan adanya tindakan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Gladys memang tak juga lepas dari peran Mail, di mana sekitar November 2024 lalu Reza Gladys diduga menghubungi Mail untuk niat berkomunikasi dengan Nikita setelah produknya diduga mendapat review buruk dari Nikita, yang kemudian diduga justru ada penyebutan nilai sejumlah uang oleh Mail kepada Reza Gladys, yang kemudian kini menjadi laporan yang dilayangkan nih sama Reza Gladys terhadap Mail dan juga Niki. Pengen biar buat Nikita tidak speak up. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Oh, iya santai. Mail juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Gini, jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus soalnya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau Mail sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa Mail. Tapi saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza, dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu nggak pernah berantem sama Mail, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, tapi aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu mau apa-apa gitu Mail. Jadi iya santai. Ya, jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya mulut dia mahal. agak doer kan. Pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh. Soalnya nggak sebanding juga dok sama dokter reputasi dokter rusak itu gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, dokter Richard tuh si Suneo udah hancur lebur. Iya. Itu sampai dikeleket-keleket dok, itunya stikernya. Cabang. Aduh, udah gitu aja sih dok. Coba nanti dokter tolong pikirkan kalau misalnya emang bisa hari ini ketemu saya, kasih uangnya cash gitu. Kalau bisa hari ini. Coba pikirin aja dulu ya dok. Iya. Ya udah. Nanti kabar baiknya gimana? Coba kalau misalnya aku bilang ke Nikita juga kayaknya ini sekarang
aku susah lagi telepon dia, lagi susah. Jadi aku harus nemuin gitu. Ini cuman Karena sini kita mau speak up hari ini juga. terkait Tapi makanya apa? ini kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa tahan sini kita. Aku bilang. Ya aku kan mau discuss dulu deh sama suami Oke. aku, kira-kira Saya nggak ngerti ya kedekatan mereka itu ada nggak sih saling belajar atau nggak gegabah-gegabah amat kayak kemarin gitu ya. Statementnya menurut saya gegabah sekali gitu ya. Dan angka itu kan besar sekali gitu loh ya kan. Nah kenapa ditangkap juga sebagai pemerasan? Karena terlalu besar untuk supaya nggak bicara gitu. Nah lagian kalau mau agreement kan harusnya kertas ya, setuju tanda tangan. Menurut saya sih ini praktek yang sangat umum gitu ya. Jadi si asisten ini menurut saya harusnya kan melindungi si bohirnya ya. Ini kok enggak gitu ya saya ngeliatnya. Nah tetapi juga mesti dilihat apakah si asisten udah biasa dengan cara kayak gini untuk dapetin duit gitu loh. Nah ini kan juga sebenarnya bukan perilaku yang melindungi bosnya ya kalau begini caranya gitu. Tapi apakah si bos juga tahu gitu dengan cara seperti ini? Ya saya sih kasat mata ngelihatnya ya gara-gara asisten beliau jadi kena seperti ini ya. Nah tapi ini kan pandangan umum aja ya. Kalau motif yang sesungguhnya kita belum tahu nih Pak, motif sesungguhnya sampai ngomong seperti itu asistennya itu apa sih motifnya gitu ya kan. Gak cuma Tika Bisono, Besti. Praktisi hukum Minola Sembayang yang juga pernah menjadi kuasa hukum Nikita juga membeberkan fakta perihal Niki yang memiliki solidaritas yang tinggi terhadap orang-orang terdekatnya hingga rela pasang badan untuk melindungi orang-orang sekitarnya. Yang saya tahu adalah Nikita ini seorang wanita yang tangguh ya. Tangguh dalam arti kata dia gigih berjuang ya. Dan ketika saya kenal dia itu kan sudah single parent ya. Bagaimana dia memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan karirnya dan bukan termasuk tipe wanita yang cengeng ya. Dia sanggup untuk menanggung apapun juga sepanjang dia merasa dia di dalam posisi yang benar ya. Dan juga sosok yang setia kawan ya. Artinya setia kawan itu dia mau melakukan apapun untuk menolong temannya ya, tidak memikirkan apa risikonya. Yang penting dia adalah sosok orang yang setia kawan dan betul-betul menghargai sebuah pertemanan ya. Karena banyak juga masalah yang dihadapi itu karena dia belain temen. But anyway, gak cuma Nikita yang dinilai punya solidaritas yang tinggi pada sahabatnya, Besti. Mael Saputra pun saat ingin dipindahkan ke Rutan Cipinang dengan bangga memperlihatkan kaos yang sengaja ia pakai dan pamerkan ke para awak media, di mana dalam kaos tersebut ada fotonya bersama Nikita Mirzani yang langsung jadi sorotan, Besti, dan membuat banyak warganet salut dengan persahabatan keduanya. Nah, untuk hal ini bagaimana nih psikolog melihatnya? Dan gimana praktisi hukum melihat kasus Niki dan juga Mail? Benarkah Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum keduanya bisa meyakini bahwa Niki dan Mail akan bisa terbebas dari jeratan kasus dengan pemerasan dan pengancaman? Mail. Hai Mail. Bajunya lihat bagus kan? Bagus ya, ini sengaja Il. Sengaja. Sebenarnya itu kan simbol kebanggaan ya, simbol kebanggaan bahwa dekat dengan sang idola. Bisa-bisa asisten juga mengidolakan bosnya sendiri gitu ya. Artinya dari mengidolakan meningkat menjadi asisten gitu. Jadi apapun yang dilakukan ya gue tetap bangga malu misalnya gitu ya. Buat saya sih ini pemujaan ya dari seorang idola ke idolnya gitu loh ya kan. Dan dalam bentuk sablon segala macam. Saya sih banyak lihat ya orang-orang buat sablon tentang idolanya misalnya gitu ya.
ini baik-baik aja karena ini benar-benar pemujaan dari seorang fans ke bintangnya. Nah yang jadi persoalan lagi-lagi, kalau emang sayang dengan idolanya nih ya, sayang banget. Kenapa nyeburin idolanya gitu? Buat saya perilaku yang seperti ini belum ketemu nih kenapa. Dan ini adalah kesempatan buat pengacara Nikita Mirzani untuk bertarung di pengadilan. Kenapa? Kita tahu bersama di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Jadi harus terang benderang. Kalau bukti abu-abu, tentunya tidak bisa. Ya masalah bukti-bukti yang sudah dihadirkan atau sudah dilimpahkan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan, apakah itu mobil kemudian uang, itu tidak bisa dijadikan sebagai satu senjata untuk bahwa Nikita harus dijerat. Itu harus diuji betul-betul apakah alat-alat bukti yang sudah diterapkan sudah tepat atau tidak, kemudian unsur pidananya terutama mengenai apakah ada pemerasan atau pengancaman. Itu akan dilihat nanti. Terkait beban pembuktian ada sama pihak jaksa penuntut umum, bukan pada majelis hakim. Majelis hakim hanya menilai kemudian memutuskan. Jadi ini penentuan adalah jaksa penuntut umum untuk beban pembuktian. Jadi ini PR besar buat jaksa penuntut umum. Karena ini kan kasus ini kan cukup viral ya, cukup menyita publik. Jadi otomatis makanya sebenarnya tadi dalam hal menyusun ini JPU pasti sangat hati-hati karena ini beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum, bukan pada majelis. Justru ada sama jaksa penuntut umum. Ini sangat hati-hati, itu beban mereka nih. Kan ini penentuan final di mereka. Karena majelis hakim hanya menilai dan memutuskan. Penentuan utama di jaksa penuntut umum terkait beban pembuktian. Dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Ya pasti tidak memeras, ngapain dia kenal? Tidak kok. Sekarang kalau kita tidak kenal, terus dia minta tolong. Terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik. Dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, ya udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang menurut Mail. Berapa Il? Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5 tapi ditawar menjadi 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Mail nggak kenal kok, sekarang Mail nggak kenal, ditelepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Yap Besti, mari kita lihat di sidang nanti ya. Karena jadwal untuk sidang pidana Niki dan Mail atas laporan Reza Gladys bakal digelar tanggal 24 Juni nanti Besti. Apakah sidangnya bakal so-hot kasusnya Besti? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pastikan